Perjodohan calon presiden terus saja dicoba-coba oleh para pekerja elektabilitas. Ilmu cocokologinya juga kerap menghasilkan respon yang beragam dari netizen dalam survei yang mereka lakukan. Kali ini kita akan bahas 3 unggulan teratas ditambah 1 figur menteri yang saat ini juga kerap dihubung-hubungkan dengan calon wakil presiden yang konon kabarnya juga sedang dilirik-lirik oleh kubu Prabowo, Anies, dan Ganjar. Dia adalah Mahfud MD. Namun kita sedang tidak membahas Mahfud MD, tapi kita akan coba menggunakan ilmu cocokologi dengan hanya memasangkannya dengan salah satu kandidat dari ketiga capres ini. Dunia politik sangat mudah ditebak, dia memiliki kata kunci, siapa yang loyal itu yang disayang dan siapa tak loyal itu yang dibuang. Berangkat dari alur yang disarikan berbagai lembaga survei nasional baik yang valid maupun tidak, kami coba membahas kemungkinan final dari kondisi ketiga capres dan 1 kandidat cawapres jika berpasangan. Kami memilih Ganjar berpasangan dengan Prabowo dan pasangan lainnya Anies berpasangan dengan Mahfud MD. Sebelum kita bahas, ada perlunya kami jelaskan, kenapa memilih Mahfud MD bukan Erick Thohir, bukan Sandiaga Uno, Khofifah, Cak Imin, AHY, Zulhas, Erlangga dan yang lainnya, karena kami menganggap, cawapres itu juga punya bobot pertimbangan di dalam masyarakat tentang tindak tanduknya dalam menjalankan visi dan misi dalam pemerintahan sesuai dengan tugas yang dibebankan padanya. Dan Mahfud MD adalah yang paling mampu menghadapi berbagai dilema bernegara saat ini. Itu dasar kami memilih dan mengapa kami memasangkannya dengan Anies. Tentu alasannya adalah lawan yang seimbang, jika Ganjar berpasangan dengan Prabowo. Hemat kami elektabilitas Anies akan terdongkrak jika ada Mahfud MD di sisinya. Selain itu kami belum bisa yakin adanya kenaikan yang signifikan atas elektoral yang dimiliki Anies. Ganjar dan Prabowo adalah kontestan yang sudah memiliki pengaruh lahir batin di seluruh penjuru Indonesia. Niat mereka membangun bangsa sejak Presiden Jokowi telah tumbuh dan berkembang sesuai zamannya. Ketokohan mereka yang mumpuni meski kerap berseberangan, bisa menjadi tolok ukur bahwa bangsa kita ini sangat sedikit yang mampu jadi pemimpin nomor 1 dan 2. Terbukti dari berbagai survei, berbagai komentar, alasan, dan berbagai unek-unek lainnya, bahwa rakyat Indonesia menginginkan memiliki pemimpin yang tangguh, berwibawa, tidak takut akan cobaan, kebal buli dan intimidasi serta cakap dalam menjalankan tugas negara. Di balik Ganjar dan Prabowo sudah jelas berdiri koalisi besar yang akan merapatkan barisan dengan berbagai merek mesin pemburu suara. Sementara di kubu Anies hanya bertambah 1 partai yang dulunya berkoalisi dengan partai pemerintah, kini mencoba peruntungannya berseberangan dengan pemerintah. Koalisi besar, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, P3, Perindo, PSI. Sedangkan yang menjadi lawannya, PKS, Demokrat dan Nasdem. Anda bisa membayangkan sendiri situasi di lapangan saat kampanye hingga pencoblosan dengan peran semua partai ini yang saling beruji tanding dalam pemilu mendatang. Namun dari sekian banyak pemikiran yang berkecamuk, meskipun duet Ganjar Prabowo ini di atas kertas telah merajai kontestasi, tapi ada baiknya kita menyandingkan mereka dengan lawan yang sepadan untuk menggebyarkan pesta rakyat 2024, maka pasangan Anies dan Mahfud lah yang agaknya mampu mengimbangi Ganjar dan Prabowo. Jika duet dua Pranowo dan Prabowo, vs duet Anies dan Mahfud MD terjadi di finalisasi pencarian cawapres, maka kami berpendapat 1. Ganjar dan Prabowo akan mendominasi pemilihan suara terbanyak meskipun perolehan suara hanya beda 1-3%. Intinya tidak kalah telak. 2. Pemilu yang mengkontestankan kedua duet Ganjar Prabowo ibarat penunjukan langsung atau aklamasi.
karena dengan melihat peta kekuatan duet Ganjar-Prabowo yang didukung koalisi besar akan menang mudah, sehingga pemilu tak menarik lagi digelar. 3. Kesimpulan terakhir, ketenangan bagi Jokowi dan Megawati karena negeri ini dipimpin oleh orang yang mereka inginkan selama ini. Yang mampu meneruskan program kerja mereka yang tertunda, dan bisa kita lihat pula, para menteri yang ditunjuk nantinya, tidak akan jauh berbeda dari yang sekarang. Semua skenario politik itu sebenarnya tidak begitu saja terjadi, atau lahir secara spontan, tapi politik ya politik, dia bisa berubah jadi apa saja, angin, tanah, air dan api. Politik bisa konstan meski kebanyakan bisa menjadi langsam. Politik juga terkadang bisa membahagiakan, bisa pula menjadi mimpi buruk jika ditangani dengan ekstrim atau semena-mena.